Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman kehidupan bagi kita dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengingat ikatan hubungan di dalam keluarga dari ayah dan anak, ikatan ini merupakan ikatan yang kuat yang tidak akan bisa dilepaskan. Ikatan ayah dan anak saling mengikat dan juga terikat satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan ayah akan ditiru oleh anak, dan apa yang dilakukan anak akan berdampak bagi nama baik ayahnya. Mungkin kita juga pernah mendengar tentang fakta atau realita ada seorang bapak atau seorang ayah yang begitu sukses. Ia telah mendapatkan kesuksesannya yang telah diraihnya melalui perjuangan dan kerja keras di dalam kehidupannya. Kesuksesan yang ia bangun, yang ia raih menjadi hancur karena kelakuan dari tingkah anaknya yang tidak benar. Kasih sayang seorang ayah yang begitu besar terkadang juga membuat sang ayah tidak mampu juga untuk memberikan didikan yang baik, menegur dan mengendalikan anaknya, sehingga anaknya dapat melakukan kesalahan yang merusak namanya. Hal ini mendatangkan resiko yang juga mempengaruhi nama baik ayah tersebut. Bukan hanya jatuh secara materi, ketidakbaikan anak juga seringkali bahkan juga membuat seorang ayah kehilangan jabatan dan juga nama baiknya. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan kesuksesan, kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya karena mungkin terpengaruh oleh teman-teman di sekitarnya. Namun tidak bisa dipungkiri juga dan banyak di sekitar kita dan mungkin bagian daripada kita dan anak-anak kita bahwa tidak sedikit anak-anak berada di dalam ketaatan kemudian bisa memperlihatkan keberhasilannya sebagai wujud dari kebaikan dan keberhasilan dari perintah atau didikan ayahnya. Anak yang baik akan mengangkat nama orang tuanya, nama ayahnya. Anak yang baik dan yang melakukan perintah dan kehendaknya terlihat dari cara Yesus sebagai Tuhan yang melakukan kehendak Bapanya. Maka sungguh menarik pada ayat kita, pada konteks kita hari ini sungguh menarik jika kita membaca kitab ini hari ini, di mana Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Dunia yang dimana diciptakan oleh Allah Bapa bagi manusia, terutama manusialah yang menjadi tujuan utama untuk saling mengasihi dan mencurahkan keselamatan, untuk memberikan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Allah yang begitu baik maka mengutus anaknya untuk juga memberitakan kabar baik, kebaikan dan kasih bagi dunia ini. Yesus menjadi teladan. Yesus menyelamatkan dan menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia. Kedatangan anaknya bukanlah untuk menghakimi dunia ini. Kedatangan Yesus bukanlah untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang. Jika kita kembali memandang dunia ini, tentu akan sulit memahami. Karena dunia ini dihuni oleh banyak orang-orang yang menginginkan dan melakukan dosa. Dunia terlihat di mana banyak juga orang-orang atau yang menolak percaya kepada Allah. Kita juga bisa mengingat di dalam perjanjian lama ketika Allah mencobai Abraham untuk membawa anaknya yang dikasihinya Ishak pergi ke tanah yang dijanjikan sebagai korban bakaran. Melihat ketaatan Abraham yang takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, maka Allah pun menggantikan domba sebagai korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Namun dalam pemberitaan firman kehidupan kita hari ini dinyatakan bahwa Allah Bapa mengaruniakan dan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Tidak ada lagi domba pengganti kurban seperti yang dialami Ishak. Karena kasihnya yang begitu besar, maka Allah Bapa mengutus Yesus anaknya untuk menjadi penyelamat dunia dan bukan menjadi hakim bagi dunia. Semoga kita
dikuatkan untuk mengimani dan meneladani dan percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang menebus dosa kita, sehingga kita dapat hidup di dalam kedamaian bersama dengan kasih-Nya. Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita, Dia juga menginginkan kita untuk turut serta di dalam perbuatan dan kasih, dan kiranya itu terlihat di dalam perilaku kita bersama dengan orang lain. Kiranya kita dengan bangga menyebutkan bahwa kita pun adalah bagian dari kerajaan Allah, anak-Nya, sehingga tak seorang pun dapat melebihi kasih-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kasih-Nya kepada kita. Sehingga hanya Allah sajalah yang menjadi satu-satunya pusat di dalam kehidupan kita, yang memberikan berkat kepada kita dan menjadikan kita berkat bagi sesama kita. Kiranya kitalah yang turut serta di dalam kasih Allah, melakukan dan memberitakan firman Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan dan memberikan kasih-Mu kepada kami umat manusia yang berdosa ini. Kiranya Tuhan, kami mengaku dan kami meneladani kasih setia, sehingga kami pun dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Maka nyatalah juga kami sebagai bagian, sebagai juga anggota kerajaan Allah yang turut serta mengambil partisipasi kami di dalam dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera.